adik-adik, bagaimana kabarnya? Ada sukacita kan? Kak Hana, ada sukacita? Ada dong Kak Lia. Gimana? Ayo ada di rumah. Pasti ada sukacita Kak Hana. Betul itu. Berjumpa kembali dengan kami di ibadah sekolah minggu GKJ Sabdo Mulyo. Nah, hari ini ibadahnya spesial ya Mbak Hana ya? Betul, hari spesial apa ya Kak Lia? Hari ini adalah hari spesial karena hari ini hari yang diperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk merayakan kali ini juga berbeda adik-adik. Kita akan merayakannya secara online. Enggak apa-apa secara online ya Mbak Hana. Kita tetap semangat dan bersukacita. Untuk memulai ibadah hari ini kita nyanyikan Selamat Datang. Adik-adik, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang kita akan berdoa pembukaan. Berdoa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh Ibu Ruri. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa. Tangan dilipat, kepala menunduk, mata terpejam. Kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini sungguh kami mengucap syukur. Hari ini, hari Natal, hari kelahiran-Mu. Kami semuanya saat ini boleh merasakan sukacita Natal, damai Natal. Meskipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi sungguh Tuhan, kami merasakan bersama dengan keluarga kami sukacita Natal dan damai Natal hadir di antara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersukacita karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, lagu yang kedua kita pujikan Pohon Terang. Betapa agung Engkau,
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Tuhan. Berkati apa yang telah disampaikan ini berguna untuk kami Tuhan dan kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti adik-adik sudah tidak sabar kan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Eli dan Kak Ruth. Selamat mendengarkan. Wah, hari Natal segera tiba. Ya, Natal segera tiba. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut hari Natal? Apa ya? Aku akan membuat hadiah kecil untuk papa dan mama. Boleh juga idenya. Apalagi? Apa ya? Aku akan lebih rajin berdoa. Wah, luar biasa. Nah, apakah adik-adik punya ide lain selain dari apa yang sudah disebutkan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari Natal? Ya, tadi di dalam video yang kita saksikan, salah satu cara memberi tanggapan Natal yaitu memberikan kado untuk papa dan mama. Nah, saat ini ibu juga punya kado untukmu. Wah, Terimalah. Wah, makasih Ibu. Tak buka ya? Ya, silakan dibuka. Ini saya bawakan bungkusnya. Loh, ini kan Alkitab kesayangannya Ibu. Kenapa dikasih ke aku? Ya, di masa pandemi ini kan banyak masalah keuangan di keluarga kita. Jadi supaya ibu bisa tetap memberikan kado untukmu dan tidak mengganggu keuangan kita, ibu memilih hadiah itu. Kenapa harus Alkitab? Pertanyaan yang bagus. Ada dua alasan kenapa ibu memilih memberimu hadiah Alkitab. Yang pertama, ibu sudah punya Alkitab ini. Ini hadiah dari majelis waktu ibu menikah. Yang kedua dan yang terpenting, bahwa di dalam Alkitab ini ada banyak hal yang menakjubkan, yang indah dan yang luar biasa, sehingga kamu bisa menjadikannya sebagai pedoman di dalam hidupmu. Gitu. Wah, terima kasih Ibu atas hadiahnya. Sama-sama. Sekarang ibu bawa Alkitab, kamu bawa Alkitab juga. Yuk, sama-sama kita buka kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Oke. Adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama buka ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Adik-adik yang di rumah sudah ketemu semua? Kita bisa baca bersama-sama ya. Kak Ruth. Kak Ruth akan baca ayat 1 sampai 7 dan
Dan Bu Eli akan membaca ayat 8 sampai 14. Yuk Oke. kita baca. Lukas 2 ayat 1 sampai 7 yang berjudul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Anak-anak, dari bagian Alkitab yang kita baca bersama-sama tadi, kita dapat melihat yang pertama, bahwa untuk mengikuti perintah Kaisar Agustus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus menempuh perjalanan yang jauh dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem. Menurut Google Map, Nazaret sampai Bethlehem itu jaraknya 170 kilometer. Siapa yang bisa membayangkan seberapa jauhnya itu? Kalau dari sini ke Semarang itu kira-kira 85 sampai 90. Berarti pulang balik ya, sini Semarang pulang balik. Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus menjalani perjalanan itu. Dan kita tahu bahwa saat itu kandungan Ibu Maria sudah besar. Kita bisa membayangkan betapa berat perjalanan yang harus dilakukan oleh Ibu Maria. Namun apa? Mereka bisa melaluinya dari Nazaret sampai Bethlehem. Hal yang kedua yang kita lihat, bahwa Maria melahirkan anaknya, bayi Yesus, di Bethlehem, di kandang domba. Anak-anak tahu kalau kandang domba itu keadaannya bagaimana?
Bersih ya? Baunya bagaimana? Baunya pesing, perengus, banyak kotoran, banyak debu, dan mungkin nggak ada lampu terang gitu ya. Nah, Tuhan Yesus lahir di kandang domba, dibaringkan di tempat makanan kandang domba itu, di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Padahal kalau kita bandingkan ya, kelahiran Yesus dengan kelahiran raja, kalau raja di dunia ini lahir biasanya di tempat yang bagus, dibungkus dengan kain bedongan yang bagus, dibaringkan di tempat tidur yang bagus pula, berlawanan dengan keadaan Tuhan Yesus pada waktu lahir. Hal yang ketiga, yang membesuk, yang menengok bayi Yesus, yang melihat bayi Yesus, siapa yang pertama? Para gembala. Para gembala itu orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa aja, orang yang biasanya nggak ada apa-apanya, nggak dianggap orang. Berbeda halnya dengan yang membesuk raja-raja pada umumnya. Raja-raja yang di dunia ini biasanya raja tetangganya atau para penguasa kerajaan itu, atau para pengusaha, atau orang-orang yang terkenal. Nah, tapi kita lihat bagaimana hebatnya Tuhan Yesus. Dia bayi yang masih ringkih, dibaringkan di palungan yang kotor dengan kain yang seadanya, tapi masih tetap bisa tumbuh sehat dan kuat, tumbuh normal. Kita melihat dari bacaan tadi, intinya bahwa Tuhan Yesus, Allah sendiri, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kekuasaannya melebihi dari segala kuasa yang ada, Allah yang kemuliaannya melebihi dari segala-galanya, mau datang sebagai bayi yang sangat sederhana di kandang domba dengan kesederhanaannya, dan yang didekati adalah orang-orang yang bersahaja, dan yang dipakai adalah orang-orang yang sangat sederhana pula. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menyelamatkan dunia dilakukan dengan cara orang-orang yang sederhana. Jadi kita bisa melihat juga kalau Tuhan mau, Tuhan yang begitu tinggi, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu kuasa, mau melakukan hal yang sepele, yang susah, apalagi buat melakukan yang baik tentu bisa. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan kita semua. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Apakah semua manusia mau diselamatkan? Hanya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Sekarang Bu Eli mau tanya, siapa yang percaya kepada penyelamatan yang dilakukan
oleh Tuhan Yesus. Silakan angkat tangan semuanya yang di rumah mau percaya, mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mbak Ruth mau percaya kepada Tuhan Yesus juga? Iya, Bu. Nah, kalau kamu percaya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Ini mau aku kasihkan ke Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Jadi ini buat persembahan di Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampusku. Katanya mau ada acara buat ke panti asuhan. Oh ya, oke, baik itu. Anak-anak yang di rumah mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Mari bersama-sama kita lakukan perbuatan baik. Kita lakukan perbuatan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Siap semuanya? Siap. Selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Eli dan Kak Ruth. Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman tentang apa yang harus kita lakukan tentang menyambut hari Natal. Dari kita mendapatkan kado dan lain sebagainya, kita menghias pohon Natal. Jadi kakak-kakak di sini akan mengajak adik-adik untuk sama-sama merayakan Natal. Ya, kita akan sama-sama secara simbolis untuk menyalakan lilin. Adik-adik juga boleh dari rumah menyalakan lilin yang sudah didampingi oleh orang tua. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Ibu Ruri selaku Majelis Pendamping Komisi Anak. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bu Eli selaku perwakilan dari guru sekolah minggu. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh teman kita sekolah minggu, Fani. Ya, adik-adik semuanya, kita sudah merayakan hari Natal, ya, Natal sekolah minggu hari ini. Untuk doa penutup akan ditutup oleh Kak Lia.
Ya adik-adik, kita mau berdoa untuk menutup acara sekolah minggu, Natal sekolah minggu hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini kami bisa merayakan Natal bersama dengan teman-teman maupun dengan keluarga kami. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa sukacita Natal ini ada di dalam hati kami. Dan kami bisa membawa kabar berita sukacita ini kepada setiap teman-teman kami, setiap orang yang kami temui. Tuhan berkati ayah, ibu kami, teman-teman kami, dan semuanya. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk Natal yang kami bisa rayakan bersama-sama. Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.